ya dalam konteks indeksasi jurnal, dan itu bisa kita katakan ya masih ketat dan reliable, itu adalah Web of Science ya. Dan memang untuk masuk ke sini sangat susah sekali ya jurnal itu ya. Bahkan di PTKIN kita di Indonesia belum ada satupun yang terindeks oleh Web of Science ini. Tapi kalau Scopus kan sudah banyak ya, saya kira ya sudah ada 5. Kalau Web of Science itu dulu Al-Jami'ah pernah sekali, tapi karena tahun berapa itu tidak memenuhi impact faktor yang disyaratkan oleh Web of Science, akhirnya kemudian dikeluarkan kembali. Pernah Al-Jami'ah dulu itu. Ya, itu sekilas info saja ya terkait apa namanya ya itulah apa namanya lembaga indeks jurnal kita hari ini kan. Kita kan masih Scopus oriented ya, masih mabok Scopus gitu kan kita ini kan hari ini. Oke, selanjutnya saya mulai dari mana ya? Nah, mungkin sebelum saya bedah lebih lanjut ya, saya sedikit bercerita tentang pengalaman publikasi saya dulu ya di Brill Publisher. Jadi artikel saya ini terbit di Al-Bayan, Journal of Quran and Hadith Studies ya. Basisnya sebetulnya di Malaysia, di University Malaya. Tetapi mulai tahun berapa saya kurang paham, 2012 atau 2013 itu kemudian diakuisisi oleh Brill ya. Diakuisisi oleh Brill sehingga seluruh proses publikasi mulai dari review, kemudian penerimaan artikel, perbaikan segala macam itu seluruh proses itu kemudian ada di Leiden itu, ada di Brill ya. Meskipun memang basisnya awalnya itu ada di Malaysia ya. Ada yang bilang memang ini katanya dibeli oleh Brill ya. Dibeli diakuisisi lah semacam itu. Ya. Ini jurnalnya seperti ini ya. Dan dulu memang saya dapat info ini kan dari Prof. Munim ya, Prof. Munim Sirri. Ketika itu beliau menjadi salah satu mitra bestari jurnal ini dan membagikan call for paper-nya ya, membagikan flyer call for paper itu, dan saya mendapat informasi dari situ kemudian mencoba untuk submit ya seperti itu. Oke. Nah, saya akan sedikit bercerita ya. Sebetulnya artikel ini itu kan hanya berapa halaman ya? 16 halaman saya kira ya. Sedikit sekali 16 halaman. Dan artikel ini itu saya ambil dari satu subbab dari skripsi saya. Nah, ini skripsi saya dulu tahun 2014. Judulnya itu Hermeneutika Teosofis dalam Penafsiran Al-Quran, studi atas teori tafsir Al-Quran Mula Sadra. Jadi saya nggak tahu ya, saya kok merasa ketika nulis skripsi itu jadi saya merasa skripsi saya itu lebih baik dari tesis saya. Jadi dulu mungkin saya nggak tahu faktor apa ya, mungkin saya dulu kan nerima beasiswa ya, beasiswa PBSD, terus kemudian setiap kali pertemuan dengan pengelola itu ada himbauan, ingatlah bahwa kalian itu disekolahkan oleh uang rakyat. Itu selalu ditanamkan kepada kita ketika PBSD itu. Akhirnya itu menjadi terngiang-ngiang gitu kan. Wah, ini kita pakai uang rakyat, pakai uang pajak rakyat segala macam ya. Sehingga di situ memang ada semacam komitmen, ini harus serius nih. Ini nggak boleh abal-abal nih. Ini dedikasi lah, dedikasi kita terhadap uang rakyat itu apa sih gitu kan. Dan ketika itu saya membuat skripsi dengan judul yang memang menantang ketika itu, dan sudah dipatahkan oleh dua dosen calon dua dosen pembimbing skripsi ya. Jadi dua dosen DPS itu sudah angkat tangan dalam arti ini tidak akan bisa dilanjutkan. Maksudnya ya itu semacam tantangan sebetulnya. Kamu tidak akan mampu buat ini. Ini bukan di level ini nggak bisa ya, seperti ini ya. Tapi akhirnya saya mendapat satu pembimbing yang cocok ya. Dan itu memang ya mula sadra sekali ya, itu namanya Pak Mansur, mungkin beberapa teman di sini paham namanya, ada namanya Pak Mansur itu di Usuluddin bin Sunan Kalijaga itu. Ya dia seorang dosen yang juga seorang owner pemancingan ikan lele, dan kita dulu bimbingan itu setiap malam itu jadi pemancingan itu dengan suasana yang sangat syahdu itu ya, suasana malam ya di kolam itu ya, kita begadang itu selama pembuatan skripsi ini, kita begadang di pemancingan itu ya, sangat sekali lah ya.
Ya, jadi uzlah ya. Jadi nuansa itunya dapat gitu kan. Nah, dalam satu bab salah satu subbab skripsi saya itu ada teori penafsiran Al-Qur'an mula sakira ya. Dan itu ada satu subbab lagi ya. Jadi dalam ya pertama itu kan ada satu pembahasan saya tentang hermeneutika Al-Qur'annya mula sakira yang dibingkai dengan gagasan eksistensinya, gagasan wujudnya. Ya, di sinilah landasan ontologis yang akan kita eksplorasi, dan di situ saya membuat beberapa sub pembahasan. Yang pertama ada Al-Qur'an dan wujud, manusia dan wujud, bahasa dan wujud, tafsir dan wujud, dan satu bagian ini ya saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang bagian Al-Qur'an dan wujud ini yang saya lingkarin ya. Yang saya lingkarin ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, menjadi artikel ini. Ya, ini jadi sekali lagi ini adalah murni berasal dari skripsi saya dulu, dan itu tidak ada modifikasi besar saya kira. Ya. Tidak ada modifikasi besar. Jadi ini sebenarnya gagasan ini apa namanya muncul dari refleksi saya selama membuat skripsi ini. Ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya dan skripsi ini 2000 berapa? 2014 ya, 2014 ketika itu. Nah, setelah saya sidang munakosyah ya, tidak ada yang spesial sebetulnya. Sampai saya mendapat email dari salah seorang akademisi luar negeri. Jadi saya merasa tesis skripsi saya mungkin biasa-biasa saja ya. Nilainya juga ya lumayan sih kalau nilainya ya, dan tidak ada apresiasi yang wah juga gitu kan dari para dosen pembimbing, kecuali dan dari dosen penguji, kecuali dosen pembimbing saya sendiri. Nah, kemudian sekitar setahun setelah itu saya dapat inbox email dari salah seorang akademisi luar negeri yang berbasis di University, itu Dr. Muhammad Rustom namanya. Dia orang Persia yang ngajar di Amerika, dan di situ dia menemukan skripsi saya. Ya, assalamualaikum, ini ada emailnya, ini saya screenshot juga ini kan. Jadi dia menemukan skripsi saya ini, tapi dia tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi dia intinya ingin berkorespondensi lah gitu kan. Ingin berkorespondensi tentang karya saya itu berbicara apa saja gitu kan, seperti itu. Nah, akhirnya setelah dapat email ini saya sadar, ternyata skripsi saya ini ada yang apresiasi nih. Skripsi saya ini memuat apa namanya hasil penelitian atau temuan penelitian yang katakanlah mungkin bisa saya tindak lanjuti nih gitu kan setelah ada email ini. Ini 2015 ya, Agustus 2015 itu. Nah, setelah itu kemudian saya mencoba untuk mensubmit hasil terjemahan saya itu yang dalam bahasa Inggris ke Al-Bayan itu ya. Seperti itu. Nah, proses publikasinya secara ringkas itu seperti ini ya. Nah, pertama pertengahan 2014 yaitu ketika masih saya S1 sebetulnya ya, itu membuat to-do list atau wish list ya. Jadi saya kira saya ini tipenya adalah orang yang harus menuliskan mimpi-mimpi saya sendiri gitu ya. Saya harus menuliskan target-target saya sendiri gitu kan. Kan ada tuh tipenya macam-macam ya, nggak bisa digeneralisir ya. Ada yang formal seperti ini ya. Kalau saya formal, saya harus tahun ini saya ngapain, besok saya ngapain, besoknya lagi saya ngapain gitu kan. Dan itu harus saya capai tiap tahun itu. 2014 saya buat to-do list, dan dalam pembuatan to-do list itu ya, itu kemudian saya apa namanya mencantumkan publikasi internasional sebagai salah satu proyeksi saya di masa mendatang ya. Karena ketika itu kan ketika saya membuat list ini ya, kan peralihan dari S1 ke S2 ketika itu. Itu memang ada beberapa apa namanya motivasi dari kawan-kawan saya, dari senior-senior saya ya. Mungkin kalau boleh saya sebut nama ya. Di situ ada Bang Fadli Lukman ya misalnya. Bang Fadli Lukman senior saya dulu di PBSD juga. Kemudian ada Mas Muammar Kadafi. Nah, dua orang ini kan sudah buat rekor. Jadi ketika itu di kelas saya itu
digibahin mereka. Ini loh, mereka tuh sudah bikin rekor. Mas Muammar itu semester 3 itu sudah buat buku. Ini rekornya, itu rekor senior saya gitu. Kemudian satu lagi Bang Fadli ini senior saya, semester 1 sudah menerbitkan artikel berbahasa Inggris. Dan dia itu buat rekor juga, bisa kuliah di Jerman tanpa ditanya berapa skor TOEFL-mu itu. Nah, itu rekornya beliau, luar biasa. Kuliah ke Jerman, ke Freiburg, tanpa ditanya skor TOEFL-nya berapa. Kita kan selama ini kalau mau kuliah kan ya harus kursus ke sana sini kan, tapi beliau enggak. Ini saya kira kan, wah ini rekor ini. Belum lagi saya juga dengar rekor-rekornya Pak Yudian ini gara-gara sering dengerin ceramah sama sebenarnya Pak Yudian juga ya, baca-baca buku dia itu kan. Rekor dia itu apa? Dari Termas ke Harvard, wah, gitu kan. Santri pertama yang bisa menembus Harvard, macam-macam gitu lah. Nah, terus kemudian dalam wishlist itu saya buat, terus apa kira-kira rekor yang bisa saya pecahkan sendiri. Nah, kurang lebih seperti itulah. Miliunya seperti itu dulu. Saya ngapain ya gitu, biar saya juga punya rekor. Nah, kurang lebih gitulah. Ya. Ya, ini saya ya, pendekatannya kultural lagi-lagi gitu. Seperti itu. Nah, 2015 kemudian saya kirim draft artikel ke editor in chief Dr. Abdul Latif ketika itu, ya. Prosesnya 6 sampai 7 bulan dan ketika itu masih via email ya. Jadi belum ada OJS kayak sekarang, itu kan harus lewat OJS ya, dan penilaian Sinta 1 2 itu kan Sinta 4 5 itu kan tergantung kinerja OJS itu. Kalau dulu enggak, masih pakai email ya. Ya sekali lagi ini data lama ya, ini pengalaman lama ya Mas Reza ya. 5 tahun lalu dan barangkali ini kan out of date sebetulnya ya, masih via email segala macam. Nah setelah itu ada initial checking dari editor in chief, dicek ini sesuai enggak nih selingkungnya dengan selingkung Al-Bayan, dan kemudian artikel itu dikirim ke Belanda untuk mendapatkan review pertama dari blind reviewer ya. Dan blind reviewer kan ya saya tidak tahu, yang jelas di situ tertulis ada almarhum Andrew Ripin ketika itu, almarhum the late ya almarhum the late Andrew Ripin, kemudian ada Pak Mun Insiri di situ, editorial boardnya itu, dan saya tidak tahu siapa yang mereview artikel saya ya. Nah itu 6 sampai 7 bulan kemudian saya terima itu hasil review dari blind reviewer itu, kemudian saya perbaiki dan saya kirim lagi itu ke sana ke Al-Bayan lewat email. Nah kemudian setelah itu saya diminta untuk memproofread bahasa Inggris saya ya, karena bukan native ya, jadi saya diminta untuk proofreading artikel saya itu di lembaga yang tersertifikasi. Ketika itu saya proofreadnya itu di Malaysia, biayanya itu 1.100.000. Saya ketika itu punya duit 800.000, sisanya saya minjem ke orang tua saya ketika itu. Ingat sekali saya. Ya masa-masa susah ketika itu ya. Ini masa-masa ketika saya menulis dengan lapar. Jadi ini Mas Roza ya. Jadi ternyata menulis dengan rasa lapar itu akan menjadi sebuah energi ya. Ini nulisnya ketika lagi lapar gitu dulu itu ya. Ya, jadi itu ya ingat sekali saya itu ya, sampai minjem orang tua segala macam itu dulu itu ya. Ya karena ketika S1 saya beasiswa, S2 saya harus struggle sendiri. Saya harus struggle mikirin SPP segala macam, dan saya akhirnya terpaksa harus mencari sesuap nasi dengan menulis. S1 saya nggak punya tulisan, S1 saya tidak punya tulisan, S2 saya mulai akselerasi publikasi karena lapar tadi. Oh ini ya tuh karena curhat ini ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini hitung-hitung saya nostalgia dulu itu 5 tahun lalu ya. Dan hitung-hitung saya membuktikan lah bahwa salah satu pundi-pundi rezeki itu ada dalam tulisan. Alhamdulillah dulu saya bisa menyelesaikan S2 ya dengan modal itu, ya, dengan modal untuk dalam menulis itu lah. Kurang lebih itulah niat saya itu ya, bukan macam-macam ya, mohon maaf. Ya, terus kembali lagi ke sini, proofreading dengan lembaga tersertifikasi, biayanya 1.100.000, berapa ringgit lah ketika itu ya. Nah, kemudian saya dapat dokumen proofreadnya, dapat sertifikat. Kemudian setelah itu, versi itu kemudian saya kirim kembali ke Brill, ke Belanda. Ketika itu saya korespondensi dengan copy editornya Brill, Pak Alex Malet. Alex Malet.
Ya, copy editornya Bril. Jadi kita selama kurang lebih 1 bulan kita kontak-kontakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali membicarakan ini. Jadi ini terkait ini yang Anda maksud itu ini apa enggak gitu. Terkait konten. Ya, jadi fiksasi terkait kontennya kalau dengan Pak Alex Malet. Nah, setelah fix dengan Pak Alex Malet, kemudian saya finishing proofreading dengan desk editor ketika itu adalah Miss Tiatilanus ya, dan penandatanganan dokumen transfer of copyright. Jadi ini prosesnya itu sangat panjang sekali ya. Bisa menjadi versi seperti ini panjang sekali. Awalnya nggak kayak gini. Awalnya itu saya submit itu adalah Al-Quran and the Web of Existence dulu itu. Mulai 11 perspektif dulu seperti itu. Saya ingat saya judulnya itu. Tapi direvisi jadi seperti itu. Ya, setelah kemudian selesai di Tiatilanus itu, kemudian saya tanda tangan transfer of copyright itu ya. Dokumen dan 2016 terbit online. Jadi prosesnya dari pertama submit ke terbit itu kurang lebih 1 tahun, kurang 1 bulan ya. Karena submitnya November 2015, terbitnya Desember 2016. Ya. 11 bulan lah proses seluruhnya. Dan intensnya itu adalah 5 bulan terakhir intensnya itu. Dan di sini juga saya ingin cerita, setelah terbit saya dilarang untuk membagikan artikel ini secara bebas. Karena kita tahu ya, Bril itu adalah korporasi, dia adalah perusahaan ya yang bermain dalam bidang publikasi. Jadi selama 2 tahun itu dikapitalisasi dulu oleh mereka. Dan saya dilarang untuk menyebarkan secara bebas artikel itu sampai 2 tahun. 2018 baru saya upload di Akademia gitu, seperti itu. Jadi ini cerita sedikit tentang proses publikasinya itu ya, saya kira itu. Nah ini dokumen-dokumennya, dokumen-dokumen yang ini, yang kiri ini adalah consent to publish itu, transfer copyright itu. Kemudian, kalau teman-teman tanya, saya dapat keuntungan apa dari Bril itu? Ya, keuntungan finansial apa? Nggak ada. Malah saya keluar uang untuk proofreading itu, ya. Bahkan untuk mendapatkan jurnalnya saja saya harus bayar, tetapi dapat diskon ya, dapat diskon 25% lah kalau nggak salah, atau 35% gitu. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, tapi memang selama proses publikasi ini memang tidak ada publication fee ya, tidak ada biaya yang dituntut kepada penulis ya, untuk mempublikasikan artikel ini di Bril ya. Jadi saya selama proses ini hanya keluar uang untuk untuk proofreading saja di Malaysia tadi itu ya, untuk memperbaiki bahasa Inggrisnya saja gitu. Ya. Ini akun akademia ya, akun akademia dan akun Google Scholars. Dan memang ini 2015 itu adalah momen akselerasi publikasi saya, yang mana ketika itu saya menjadikan atau mentransformasi, yang mengkonversi tugas-tugas kelas selama kuliah S2 menjadi jurnal-jurnal ya, seperti itu. Oke. Ini saya kira nggak usah di ini ya. Jadi intinya saya itu dulu memang mengejar Bril ini sebelum era mabuk Scopus kayak sekarang ya. Jadi masih ya. Nah, ini yang 2 ini saya kira penting. Ini harus meluruskan niat dulu ya. Jadi dalam proses publikasi ini saya kira honorarium dan nilai kredit poin itu harus kita letakkan sebagai sebuah efek ya, bukan tujuan. Kalau tujuannya itu adalah honorarium dan tujuannya itu adalah kredit poin, maka ketika musim berganti, passion publikasi kita akan hilang. Jadi untuk sustainability ya, untuk publikasi yang continue ya, publikasi yang memang menjadi passion itu kita harus menjadikan honorarium kredit poin itu sebagai efek ya, bukan sebagai tujuan tadi. Oke, saya langsung aja. Oke. Selanjutnya saya akan langsung membedah artikel ini ya, membedah artikel. Tadi kan cerita di balik penerbitan artikel ini. Selanjutnya saya akan sedikit membedah artikel ini perlahan-lahan, ya, yang tentunya saya kira akan banyak sekali diliputi oleh subjektivitas saya sendiri ya. Oke. Pertama dari judul ya, dari judulnya ini adalah Mula Sadras Ontological Perspective on the Quran ya.
Dan ini saya kira judulnya memang sudah sangat spesifik, ya. Meskipun spesifikasinya itu tidak apa ya, tidak terlalu mengerucut ya, tetapi sudah bisa kita katakan spesifik ya. Nah, jadi dari judul ini saya juga ingin apa namanya berbicara ya terkait apa namanya sebuah fakta bahwa dalam dunia jurnal, khususnya dalam konteks publikasi di internasional itu ya, memang yang digemari itu adalah judul atau tajuk yang spesifik ya. Jadi semakin spesifik itu semakin bagus ya. Spesifik tapi mendalam gitu loh, daripada meluas tapi dangkal gitu kan. Jadi yang lebih digemari itu oleh mereka adalah judul yang spesifik, apa ya, dan tapi mendalam gitu, intensif, tidak ekstensif ya, seperti itu. Nah, saya di sini membuat ilustrasi seperti apa sih apa namanya tingkatan spesifikasi dalam judul itu ya. Nah, ini saya di sini mulai apa namanya dari contoh ya. Contoh yang A itu adalah tafsir filosofis Mula Sadra. Ini kan karena artikel yang terkait Mula Sadra saya pakai judul ini gitu ya. Ini adalah judul yang umum ya. Judul umum. Sekarang kita kerucutkan lagi, ada gagasan teosofi transenden dalam tafsir ayat Al-Kursi. Oke, jadi dari tafsir filosofis Mula Sadra yang hutan belantara itu kemudian mengerucut menjadi apa namanya kajian terhadap tafsir ayat kursi. Nah, ini spesifik satu lah kurang lebih gitu ya. Mengerucut karena sudah kelihatan itu apa namanya objek yang mau dikaji. Kemudian kita kerucutkan lagi, misalnya ada judul gerakan transubstansial dalam Quran surat An-Naml dalam perspektif Mula Sadra misalnya ya. Nah, dari sebuah kitab tafsir kemudian kita kerucutkan lagi menjadi kajian terhadap tafsir sebuah ayat An-Naml ayat 88. Ini spesifik 2. Ada yang lebih spesifik lagi, misalnya tafsir Lafdzul Jalalah misalnya ya. Dalam tafsir ayat Al-Kursi karya Mula Sadra. Nah, ini bukan lagi kajian terhadap surat atau ayat, tetapi ini kajian Lafdzul Jalalah, tafsir satu kata ya. Tafsir satu kata. Tapi kita dalami itu ya, kita gali itu. Ya. Nah, ini ada lebih spesifik lagi gitu kan, seperti itu. Nah, ini dari judul ya. Ini saya sebetulnya apa namanya berusaha untuk mengekstrak beberapa apa namanya ya pelajaran atau apa namanya ya yang bisa kita jadikan sebagai cermin lah, bisa kita jadikan sebagai pelajaran ya. Oke. Nah, kemudian di bagian pendahuluan ya, di bagian pendahuluan di sini yang ingin saya katakan dan ini barangkali yang terpenting ya dalam sebuah artikel jurnal itu adalah seni dalam menyusun problematisasi ya. Seni dalam menyusun problematisasi ya. Nah, dalam artikel ini yang diterbitkan di Brill ini saya kira saya membuat sebuah introduction atau pendahuluan ya yang isinya memang problematisasi dengan pola piramida terbalik ya. Ya, jadi kan itu dalam kelas-kelas metodologi penelitian itu kan kita biasa dengar ya ada piramida terbalik, ada belah ketupat gitu ya. Kalau piramida terbalik itu kan dari yang general ya, tapi generalnya tidak jauh-jauh banget dengan topik kita gitu kan, dan semakin ke bawah itu semakin mengerucut gitu kan. Dan saya kira dalam artikel ini ya saya memakai pola itu ya. Nah, misalnya di sini saya mulai dengan penjelasan apa namanya persinggungan Al-Quran dengan falsafah. Ya. Falsafah dengan Al-Quran, kemudian jadilah tafsir falsafi, ya, philosophical exegesis, ya. Nah, seperti itu. Itu mulainya dari situlah. Itu kan general ya, tetapi kan tidak terlalu jauh itu dengan judul itu. Masih ada kaitannya seperti itu. Nah, ini kemudian selanjutnya saya juga di sini apa namanya mengutip beberapa pemikir ya. Di sini saya kutip Majid Fakhri ya.
dalam menjelaskan pola atau relasi ya, atau skema relasi antara Al-Qur'an dengan falsafah itu seperti apa. Ya, saya di sini juga apa namanya menjelaskan beberapa filosof ya, yang juga menulis tentang tafsir Al-Qur'an. Baru kemudian saya di sini masuk ke Mulasadra. Ya, Mulasadra itu siapa, kemudian keunikannya apa, kemudian akan diteliti dalam konteks apa dalam makalah itu. Ya. Dan paragraf terakhir daripada introduction ini adalah state of the art, ya, statement of art itu. Ya. Nah, jadi ini latar belakang artikel saya yang saya kira ya sangat singkat sekali ya, ya. Hanya 2 halaman saja, dan di sini ada problematisasi yang di model piramida terbalik itu, ya. Oke. Selanjutnya sebelum saya lanjut, saya sendiri sebetulnya setelah 5 tahun mempublikasikan artikel ini, saya ketika melihat artikel saya lagi ya, ya maksudnya apa, hari ini, itu saya sebetulnya saya memiliki banyak kritik juga tuh terhadap artikel saya. Jadi saya rasa artikel ini memang itu terlalu deskriptif ya. Jadi ini kritik saya terhadap artikel saya sendiri. Di artikel ini memang deskriptif ya. Jadi didominasi oleh model kajian yang deskriptif gitu kan. Ya. Jadi bukan tidak analitik ya, jadi hanya mikro gitu loh, mikro ya. Hanya mikro dan ini sangat deskriptif. Nah, tetapi mungkin ya alasan kenapa artikel ini dulu diterima itu karena novelty-nya. Karena di masa-masa itu yang bicara mula sadra dalam konteks studi Quran itu kan masih sedikit. Di luar negeri pun baru hanya ada satu akademisi itu, Pak Muhammad Rustom itu, belum banyak. Jadi saya simpulkan kalau tulisan dengan tingkat novelty yang tinggi, ya meskipun deskriptif itu akan menarik para publisher di internasional. Ini saya kira ya semacam ini ya. Masa ada deskripsi? Ya skripsi saya kan masih deskriptif lah. Ketika itu kan saya belum mengenal teori macam-macam lah. Masih saya deskriptif ya dari buku-buku Mula Sadra, kemudian saya kompos jadi satu subbab itu. Kemudian saya terjemahkan, tidak ada revisi mayor, tidak ada modifikasi mayor. Nah, tapi kemudian dilirik oleh Brill dan itu memang mungkin saya kira dari novelty-nya sih saya kira ya. Oke, selanjutnya. Kemudian ini masih terkait dengan problematisasi. Karena itu masih deskriptif, saya di sini ingin mencontohkan artikel saya yang lain yang saya anggap tidak terlalu deskriptif ya. Maksudnya di situ saya sudah bergabung dalam narasi besar sebuah isu secara internasional. Nah, jadi ini tadi model pertama ya. Kalau tingkat novelty-nya tinggi, ya itu saya kira it's okay deskriptif ya. Itu konteks untuk artikel yang Brill saya itu. Nah, tapi di sini ingin sedikit membahas artikel saya yang juga terbit di jurnal Scopus ya di Indonesia, Journal of Indonesian Islam, di JIIS Surabaya itu. Nah, saya kira salah satu kekuatan kita dalam artikel itu ya, dalam konteks problematisasi itu ya, itu adalah ketika kita ini bisa menunjukkan originalitas, ini normatif lah, sudah teman-teman dengar di mana-mana. Kita bisa menemukan tempat kita, menemukan posisi kita di antara riset-riset yang sudah ada. Ya. Maka untuk menarik para reviewer, nah di bagian introduction itu sebetulnya strateginya gini, kita harus banyak berbicara kajian orang lain. Cari ruang kosongnya di mana, blind spotnya di mana, kemudian kita posisikan penelitian kita itu di situ. Nah, ini contohnya saya di sini misalnya ya. Nah, misalnya ketika saya menulis tentang continuity and change, ya ini tentang, jadi saya nggak tahu ya, minat saya itu jadi macam-macam. Ada gado-gado ya, kadang nulis studi Quran, kadang nulis tentang dukun ya. Sekali waktu saya juga nulis tentang filsafat macam-macam itu, Jabir bin Hayyan.
Nah, ketika saya ini nulis tentang kajian antropologi ya. Karena antropologi, maka di sini saya memanggil atau harus di sini mereview pemikiran misalnya Clifford Geertz, kemudian saya juga di latar belakang ini sebut Hefner, kemudian Rick Cleve, ada tiga pemikir besar dalam antropologi Indonesia yang saya kutip di sini, ya, dan gagasan-gagasannya saya hadirkan di sini. Dan saya coba posisikan artikel saya di antara gagasan-gagasan besar mereka. Dan saya simpulkan di sini di latar belakang ini saya katakan bahwa artikel ini adalah suplemen untuk temuan-temuan besar mereka. Nah, harus sampai gitu ya. Ini suplemen nih. Ini di mereka belum ada. Ini suplemen untuk temuan-temuan besar mereka. Nah, jadi saya kira harus sampai ke sana gitu artikel kita itu. Jadi sudah ada banyak klaim tentang isu A. Kita kan konteksnya adalah untuk menghadirkan sebuah klaim baru. Ini orang nih ada satu fenomena yang sama misalnya. Fenomena apa ya? Fenomena pandemi. Udah ada klaim A, klaim B, klaim C. Oh, klaim D ini belum ada nih. Saya mau tulis klaim D. Nah, itu lebih gitu loh ya. Nah, ini contoh yang lain saya juga pernah nulis di mana saya di sini mencoba memposisikan itu. Nah, jadi intinya kayak gini lah. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga bagan model tadi itu ya, model dalam membuat latar belakang itu ada yang piramida terbalik dan ada yang belah ketupat gitu kan. Nah, ini nggak usah saya jelaskan, ini sudah sangat formatif sekali lah gitu kan. Seperti itu. Nah, sekarang temuan ya, temuan atau hasil penelitian ya. Nah, jadi kalau di jurnal internasional itu memang semuanya itu isinya harus temuan ya. Tidak boleh ada basa-basi. Ya, jadi pertama introduction, yang kedua ya harus hasil langsung gitu loh. Harus langsung ke hasil temuannya itu apa. Ya, jadi tidak kemudian ngalor ngidul berbicara Al-Qur'an and philosophy, kemudian macam-macam gitu, tidak ke sana, langsung aja. Apa temuan-temuan tentang perspektif ontologis mula sadar tentang Quran itu apa. Di sini saya yang bagian kedua itu saya langsung mulai dengan the Quran as mode of existence, sebagai sebuah modus wujud ya. Modus wujud seperti itu. Karena lagi-lagi ya itu ini memang saya pindah dari skripsi saya itu, dan bagian skripsi yang saya terjemahkan itu adalah Al-Qur'an dan wujud kan. Nah, di bagian yang kedua ini intinya saya menjelaskan bahwa Al-Qur'an dalam konstruksi berpikir mula sadra itu adalah salah satu salinan atau salah satu modus daripada wujud itu sendiri. Ya. Jadi saya tidak akan representatif saya kira menjelaskan isi artikel saya ini, karena memang jelimet sekali ya. Saya sendiri juga nggak tahu ya, maksudnya saya kok bisa nulis sejelimet ini gitu ya. Jadi intinya memang untuk memahami mula sadra, saya dulu dinasehati oleh Allah yarham Pak Saifan Nur, Dr. Saifan Nur, itu kan ahli mula sadra ketika itu di Usbuddin. Kalau kamu ingin memahami pemikiran mula sadra, kamu harus selesai 1. Baca Aristoteles, 2. Baca Plato, 3. Baca Suhrawardi, 4. Baca Ibnu Arabi. Nah, kalau yang 4 ini kamu sudah selesai dalam arti setidaknya kamu katanya memahami prinsip-prinsip pemikiran dalam 4 aliran ini, maka kamu bisa memahami mula sadra. Itu kata almarhum Prof. Saifan Nur. Nah, sehingga memang ketika itu ya pengerjaan skripsi ini sangat lama sekali gitu kan, sangat lama sekali. Ya. Dan intinya ya dalam artikel ini memang intinya saya ketengahkan bahwa gagasan mula sadra tentang Al-Qur'an ya, itu mengikuti narasi besar pemikirannya tentang wujud. Di mula sadra punya pemikiran tentang wujud ya, yang eksistensi itu ya, macam-macam itu pemikirannya. Ada as-sholatul wujud, wa ibaratul mahiyat, nggak mungkin saya jelaskan di sini karena panjang. Kemudian ada lagi al-harokah al-jauhariyah, ada tasqiqul wujud ya, modulation of being, untuk gradasi wujud segala macam. Dan Quran itu masuk ke dalam sistem wujud itu ya. Ya.
Ya, eksistensialis kan memang bikin kita pusing ya. Nah, kayak Heidegger, kemudian Sartre, siapa ya, bikin pusing. Mereka punya konsep-konsep yang ribet gitu kan. Dan intinya Al-Quran itu ditarik ke dalam gagasan wujud itulah, seperti itu. Ya, intinya ditarik ke dalam gagasan wujud itu. Dan Quran itu adalah satu modus daripada wujud itu sendiri. Kita sendiri ya modus daripada wujud itu sendiri. Ya. Tetapi di sini kita harus paham bahwa mula sadra membedakan antara wujud dengan maujud. Ya, ada kalau dalam apa filsafat Yunani itu kan ada ens, ada esto, ya, ada skolastik itu. Jadi ada wujud sebagai sesuatu yang tidak bisa kita definisikan. Apa sih ada itu? Ya ada itu ya ada itu tidak usah didefinisikan, dia sudah badihi itu sudah self evidence, sudah tidak bisa kita definisikan lagi, tapi hanya bisa kita rasakan. Ada itu. Ada lagi maujud ya. Maujud itu adalah pengada. Jadi ada pengada. Nah, beda lagi. Pengada itu dia sudah konseptual, bukan lagi tentang apa namanya suatu yang. Makanya di sini kata Sadra, wujud itu tidak bisa dibatasi dengan definisi. Jenis, fase, genus, diferensia itu sudah tidak bisa lagi itu menjelaskan wujud, gitu kan. Karena wujud itu hanya bisa dirasakan, tidak didefinisikan. Kalau kata Suhrawardi, wujud itu seperti kita melihat warna, gitu kan. Kalau ada orang yang buta warna, tidak tahu warna sebelumnya, kemudian misalnya ada seseorang nih, dia belum pernah melihat warna. Kemudian dia ingin mengetahui apa itu warna merah. 1000 definisi tentang warna merah itu tidak akan bermanfaat, tidak akan memahamkannya tentang apa itu warna merah sebelum dia menyaksikan warna merah itu sendiri. Nah, karena gitu ya. Nah, pokoknya penjelasannya sebenarnya panjang sekali ya. Dan intinya inilah di bagian pertama ini saya jelaskan bahwa bagaimana Sadra itu kemudian menundukkan gagasan tentang Quran itu ke dalam sistem filsafat wujudnya itu yang sangat jelimet. Ya. Kemudian setelah itu ya saya di sini menjelaskan dua kata kunci dalam buku-buku filsafat Sadra, dan ini ada dalam Mafatihul Ghaib dan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, buku filsafatnya itu, di mana dia menjelaskan Al-Quran. Dia mengidentifikasi Al-Quran dengan amfilah dan amsal. Ya. Ini saya kira saya nggak usah jelaskan semuanya ya Mas Reza ya. Nanti kita diskusi saja karena ini tidak tempatnya saya kira ya. Detail-detailnya ini. Kemudian saya juga di sini berbicara tentang hierarki atau ya tingkatan-tingkatan dalam kedalaman makna Al-Quran di sini. Kedalaman makna Al-Quran itu apakah yang menjadi ciri khas epistemologi tafsir sufistik, itu juga kemudian menjadi basis dari konstruksi pemikiran mula sadra tentang Al-Quran. Karena hierarki makna Al-Quran itu nanti akan dicocokkan, akan dikorespondensikan dengan hierarki wujud itu sendiri. Karena mula sadra kan punya 3 hierarki wujud. Kata dia, wujud itu segala hal yang ada itu kan ada 3. Pertama ada wujud di level mahsus, di level sensorik, ya yang kita lihat, wujud itu yang kita lihat, yang kita dengar, macam-macam. Ada lagi wujud di level yang lebih tinggi, di alam mithal, ya. Kemudian ada lagi wujud di level yang lebih tinggi lagi. Nanti Quran itu akan dikorespondensikan dengan level-level wujud itu, ya. Dan makna Al-Quran pun nanti akan dikorespondensikan terhadap level-level tadi itu, maknanya. Kemudian terakhir di sini saya juga membahas ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat, bagaimana Sadra kemudian menawarkan sebuah narasi baru tentang ayat mutasyabihat yang khas filsafat wujud. Ya, perdebatannya panjang dan intinya Mula Sadra berhasil memformulasikan sebuah narasi yang unik dalam hal ini ya, yang yaitu katakanlah mengkompromikan gagasan-gagasan sebelumnya tentang ayat-ayat mutasyabihat dan kemudian diberikan sentuhan filsafat wujud itu sendiri. Ya, seperti itu. Dan kesimpulan, ya, di kesimpulan saya katakan bahwa ide Sadra tentang Quran, ya, Sadra's idea surrounding the Quran formed part of his wider narrative of existence. Jadi intinya
gagasan Mullah Sadra tentang Quran itu adalah kelanjutan ya, perpanjangan tangan dari gagasannya tentang wujud. Nah, intinya kesimpulannya sebetulnya ada di situ sih, kesimpulan saya itu ya. Nah, misalnya hal ini misalnya dibuktikan dengan adanya level-level wujud itu, kemudian dia dikorespondensikan dengan level-level makna Al-Quran, dan juga bagaimana Sadra menjelaskan status ontologis Quran ya, sebagai sebuah modus wujud tadi, sebagai sebuah modus wujud. Dan cara berpikir semacam ini tentu saja akan membawa implikasi yang khas, yang unik ketika Sadra membicarakan wacana-wacana lain yang terkait dengan ulumul Quran. Ya, karena titik tolaknya sudah seperti itu, sudah sangat eksistensialis, sudah sangat filosofis, maka ketika dia membicarakan ayat mutasyabihat, ketika dia membicarakan teori-teori ulumul Quran, itu kemudian akan menjadi sebuah narasi yang unik. Ya. Karena itu dia akan lagi-lagi akan dikembalikan kepada narasi filsafat wujudnya tadi itu. Dan di akhir saya membuat sebuah bagan ya di sini, bagan. Jadi di artikelnya masih dipertahankan, tidak ditolak ya, masih disertakan di artikel itu yang menjadi rangkuman dari gagasan Sadra tentang stratifikasi atau hierarki makna Al-Quran. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak sesuai ekspektasi ya. Maksudnya ya mungkin itulah bedah ya, pembedahannya ya semacam ini ya, yang saya pahami semacam ini. Dan memang mungkin saya tidak secara detail tadi yang berbicara gagasan-gagasan yang ada dalam artikel ini, karena memang saya sendiri butuh waktu untuk memahami artikel saya sendiri ya. Untuk betul-betul paham lagi itu saya butuh waktu. Kemudian untuk menjelaskan keseluruhannya ya memang membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi, saya kira seperti itu. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada ya sedikit atau ada beberapa yang bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan untuk kawan-kawan semua yang hadir pada forum. Baik, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Asep Al-Musaddad. Tadi ada beberapa hal yang beliau sampaikan ya. Karena kalau bedah ya harusnya ada pembedah. Nah itu repotnya Pak, kita tidak menemukan pembedah ya. Namanya pembedah kan harusnya equal ya, setara lah. Nah ini susah untuk menemukan sosok yang otoritatif yang setara dengan Anda gitu. Dan ini Pak Fauzi Nudin juga kemarin insya Allah juga mau bedah artikel, tapi respon beliau minta terakhiran saja gitu, sehingga ya sudah. Dan terima kasih tadi sudah membedah diri sendiri Pak. Jadi memang terkait dekonstruksi diri itu ya kayaknya ada di setiap orang ya. Saya sendiri kalau bahasa artikel saya yang terbit beberapa tahun lalu itu kok saya kayak gini tulisannya ya, malu sendiri. Tapi terima kasih banyak tadi. Dan saya juga menangkap satu perspektif yang sangat unik ya, bahwasanya ya teks itu tidak berdiri sendiri. Apa kemudian yang menjadi perspektif Mullah Sadra terkait dengan eksistensial Quran itu tidak lepas dari satu pemikiran besarnya dia. Saya dulu pernah menulis itu Pak terkait dengan Al-Ghazali. Jadi saya ingin mencoba untuk melihat bagaimana filsafat metafisika itu ada dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kalau saya baca itu terkait Ihya Ulumuddin itu Al-Ghazali kan kemudian dia membagi beberapa filosof ya. Ada Ad-Dahriyun, ada Tabi'iyun, ada Ilahiyun dan seterusnya. Yang kemudian dua filosof ini yang pertama dianggap sudah keluar dari Islam, dan yang ketiga ini yang Ilahiyun ini dia menerima tapi dengan catatan selektif. Misalkan kritik dia terhadap Al-Farabi lah waktu itu terkait dengan hukum kausalitas lah, kalau menyebut dalam bahasa yang sederhana itu. Bagaimana sebab akibat itu sifatnya imanan ya kalau bagi Al-Farabi, tapi pasti. Tapi kalau bagi Al-Ghazali itu tidak.
itu imanan. Jadi memang ada satu kejadian-kejadian yang keluar dari hukum kausalitas, yang mungkin dalam istilah agama kita sebut dengan mukjizat gitu ya. Jadi satu realitas yang keluar dari hukum kausalitas, itu pemikiran filsafatnya Al-Ghazali. Yang kemudian saya baca, oh iya, ini pemikirannya beliau ini termuat dalam beberapa karyanya dia. Misalkan dalam Ihya Ulumuddin, bagaimana beliau mengelaborasikan terkait kudroh, iroda, dan seterusnya. Jadi pemikiran besar itu yang kemudian bisa kita baca dari karyanya dia, sehingga peneliti itu tidak terjebak dalam satu tema-tema yang parsial saja, tapi bisa melihat lebih jauh. Dan ini terima kasih banyak kita bisa melihat bagaimana pemikiran besar Mula Sadra terkait dengan eksistensi, wujud, dan seterusnya, yang boleh jadi nanti mungkin bisa dibaca juga korelasi dengan Martin Heidegger ya, terkait dengan Dasein dan itu. Saya baca Heidegger juga, waduh, apa ini maksudnya, agak bingung sendiri. Oke, ini sudah masuk beberapa pertanyaan, ya mungkin diskusi santai saja. Yang pertama ini ada dari anonim, karena ini nama HP ya, dan saya rasa tidak ada orang bernama Galaxy A51. Ya, jadi jurnal Islam Studies lokal dan internasional itu memang pakai pola imlat atau tidak, Pak? Jadi pola imlat ini menjadi satu hal yang wajib nggak dalam publikasi jurnal Islamic Studies, baik dalam tataran lokal maupun internasional. Dan apakah yang dimaksud, atau ini saya tanya aja deh, Pak, mohon ini atas nama Galaxy A51 mau menyampaikan sendiri nggak? Karena saya takut ada distorsi yang saya sampaikan nanti kepada beliau. Monggo Mas Galaxy A51, halo. Apakah Anda masih bersama kami? Galaxy A51? Passwordnya? Enggak dong. Dan apakah yang dimaksud pola belah ketupat atau piramida terbalik itu selaras dengan pola imrat? Mohon pencerahannya, Pak. Monggo. Kalau ya, terima kasih atas responnya ya, atas feedbacknya. Imrat, saya sendiri memang baru tahu istilah ini ya. Ini kan fenomena mutakhir ya dalam jurnal kita itu kan. Jadi imrat ini saya kira ini ya, ini kan sebetulnya terkait dengan standarisasi. Jadi dalam proses akreditasi jurnal itu kan ada beberapa kriteria. Dan di situ disusunlah beberapa regulasi atau beberapa kriteria yang yang dijadikan sebagai acuan untuk nilai akreditasi. Dan imrat ini salah satunya kan, untuk jadi Sinta dari Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 dan seterusnya gitu kan. Tapi saya kok kalau dalam konteks penulisan artikel Islamic Studies ya khususnya, atau soshum pada umumnya, bagi saya sendiri ya, itu kok kurang pas ya dengan imrat. Karena apa? Karena saya kira terlalu rigid kali ya. Terlalu rigid itu kalau imrat itu. Sedangkan kan dalam penelitian kualitatif itu kan kita dituntut untuk melakukan katakanlah interpretasi data secara leluasa dan seluas-luasnya gitu kan. Dan interpretasi data itu saya kira akan ditentukan oleh format dari jurnal itu sendiri ya misalnya Al-Jami'ah lah, lihat Al-Jami'ah itu kan tidak imrat ya. Al-Jami'ah coba kalau kita kita download author guidelines-nya itu kan ada tuh di paragraf 1 kamu ngomong apa, paragraf kedua kamu ngomong apa dan seterusnya. Nah itu saya kira yang model Al-Jami'ah itulah yang ideal gitu loh ya, format ideal untuk tulisan-tulisan Islamic Studies ya, terutama tulisan-tulisan kualitatif tadi itu yang curhatnya kualitatif, yang di situ memang basisnya ya ada dalam interpretasi data. Dan di internasional saya kira di internasional enggak ya Mas ya itu Galaxy tadi itu ya. Justru sebetulnya
jurnal internasional itu saya kira itu lebih tasahul ya dalam konteks format ya. Formatnya itu ya tidak terlalu berurusan dengan urusan apa ya, formatnya harus gitu harus gini gitu kan. Malah ya menurut sebagian senior saya yang kuliah di luar negeri gitu kan, proses akreditasi di Indonesia itu lebih melelahkan ya daripada akreditasi jurnal di internasional. Karena ya di jurnal internasional ya dia memang fokusnya di substansi saja ya, di kualitas ya, di kualitas isi artikel itu. Sedangkan kan kalau di kita di Indonesia misalnya untuk jadi naik Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 itu kan porsi yang dominan itu kan di kinerja OJS itu ya. Jadi OJS-nya yang itu Mas Roja saya kira paham ya, manajer jurnal ya. Itu kan luar biasa kan gimana diteliti betul kan itu proses-proses review artikel di OJS itu. Sehingga itu kan nanti menyita waktu untuk kita memperhatikan sisi kualitas artikel itu sendiri. Kalau di internasional, jadi saya kira jangan takut Mas itu ya, siapa itulah namanya itu. Kalau misalnya mau kirim artikel, saya kira kirim saja karena tidak ada ya aturan-aturan rigid seperti Imran segala macam. Yang penting ya ada gagasan, bunyi gagasannya di situ. Ya. Pun nanti kalau misalnya tidak sesuai selingkuh, nanti akan diarahkan juga oleh editornya. Jadi yang penting saya lihat itu yang penting ada novelty itu, ada gagasan bunyi gitu loh gagasannya. Jadi ketika mereka sudah menemukan ini ada gagasan ini ada udah bunyi nih datanya, udah bunyi nih gagasannya, mereka akan mempertahankan dan nanti akan diarahkan kayak gini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir apa nih pertanyaannya belah ketupat apa itu kira-kira? Itu pola untuk memudahkan aja ya. Biasanya kan kita kalau ke mahasiswa itu kan ya bikin inilah biar mudah diingat gitu dalam buat latar belakang introduction itu ada model piramida terbalik, ada model belah ketupat. Itu bisa dilihat di slide saya nanti ya, bisa juga nanti saya bagikan. Kalau misalnya piramida terbalik itu kita mulai buat latar belakang dengan memulai preliminary remarks, kita mulai dari sesuatu yang agak general tetapi tidak terlalu jauh ya dari judul itu. Kemudian semakin ke bawah kita semakin mengerucut, semakin ke bawah kita kemudian masuk ke objek penelitian, keunikannya apa, kenapa harus diteliti, dan akhirnya kemudian kita closing dengan state of the art. Ini mau ngapain penelitian kita? Itu belah ketupat, piramida terbalik. Kalau belah ketupat, sejak awal kita tekankan artikel ini akan ngapain gitu. Nah, itu belah ketupat. Jadi mulai dari state of the art-nya dulu. Artikel ini misalnya akan membahas ini perspektif ini. Baru setelah itu kemudian kita jelaskan data-data, argumentasi bahwa penelitian ini sangat layak untuk dilakukan. Jadi itu terkait ya format di latar belakang ya. Tapi ini sebetulnya membatasi ya. Ini membatasi format ini. Jadi intinya tidak usah terlalu rigid ya, tidak usah terlalu terpaku dengan format ini. Yang penting tadi itu ada problematisasi ya. Ini wasailnya ini ya. Makosidnya itu adalah problematisasinya itu. Yang penting dalam satu artikel terutama dalam latar belakang problematisasinya itu harus bunyi dalam format apapun, mau belah ketupat atau macam-macam. Kalau Anda mau bikin format trapesium pun ya nggak apa-apa. Format apalagi segitiga, format lingkaran pun. Ya itu bisa dibuat lah itu. Yang penting intinya ada pada problematisasi tadi. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih dan sangat mencerahkan ya. Itu kadang problem penelitian Islamic Studies di situ Pak. Saya sendiri kadang kalau tadi dalam istilah Anda itu ngalor ngidul dan bagi saya itu fenomena yang bisa dibilang lumrah sekali dalam kasus penelitian Islamic Studies itu. Dan saya kemarin juga itu artinya dikritik Pak sama Pak Fauzinuddin itu. Jadi kita ada project untuk ya Scopus lah. Sistem ya tadi kalau menghitung pendapat penjenengan ya agak sama lah untuk sustainability, tidak kemudian berbasis kepada honorarium ataupun yang sebagainya. Jadi Bismillah lah, semoga untuk bisa project untuk sustainability tadi.
Dan kemarin saya tuh dikritik gini sama Pak Husinipun itu. Mas, ini saya mohon izin mengobrak-abrik. Oh, silakan Bapak, silakan. Kemudian beliau minta maaf, tapi saya sorry ya menggunakan istilah obrak-abrik. Tidak apa-apa, saya sampaikan tidak apa-apa. Karena itu istilah yang apa namanya ramah di telinga bagi saya apabila keluar dari memang orang yang otoritatif gitu kan. Tapi kalau ada saya bilang obrak-abrik artikel saya baru nggak terima. Sahabat-sahabat, mbak-mbak memiliki keresahan lah terkait dengan mula sadra ataupun bahkan ingin ada satu pertanyaan terkait dengan publikasi jurnal terindeks Scopus ataupun internasional bisa silahkan. Siapa tahu dari apa namanya aspek proofreading atau seterusnya atau bahkan mau mengajak beliau kolaborasi mungkin bisa disampaikan langsung. Kalau belum ada, mungkin saya ingin mengawali ya Pak. Ini jam setengah 10 ya. Jadi mungkin nanti bisa jam 21.45 lah kita selesai. Atau ada agenda lagi Pak? Dalu niki. Oh enggak. Malam ini saya khususkan untuk agendanya Mas Roza ini. Waduh. Sangat terhormat ini jadinya. Iya Pak. Baik, terkait dengan mula sadra ya, saya itu Pak tertarik dengan pemikiran mula sadra tadi. Apakah terkait dengan keterpengaruhan Pak? Jadi kalau dalam teori keterpengaruhan kan ada dua faktor yang kemudian itu harus ada. Yang pertama adalah adanya satu pertemuan apa ya? Adanya apa sih itu namanya? Adanya kalau dalam teori keterpengaruhan ada satu namanya kontak kebudayaan antara seseorang satu kepada seorang yang lain, dan yang kedua adalah merasa orang itu bahwa kebudayaan yang itu lebih baik. Maka dalam konteks mula sadra ini, bagaimana dia memiliki satu pandangan terkait ontologi Al-Quran tadi dalam perspektifnya beliau, itu banyak terpengaruh dari mana Pak? Dari kontak budaya dia dengan pemikiran yang mana, dan seterusnya itu. Karena dalam konteks Iran sendiri, saya rasa adakah kemudian ideologi-ideologi ataupun bahkan pendapat ajaran-ajaran Syiah yang kemudian terimplementasi di dalam sana. Gitu Pak. Mungkin bisa untuk sedikit. Oke. Wah, ini seharusnya acara ini itu apa namanya? Ya, bedah artikel dan pembedahnya itu adalah sampean. Harusnya gitu loh ya. Ya. Saya kira memang sangat familiar ya. Jurusan jenengan apa, Mas? Filsafat ya? Saya hermeneutik. Oh iya, hermeneutik ya, pantas lah ya hermeneutik ya. Ya, oke. Ya tuh betul ya tadi. Memang apa namanya dulu ketika vokalisnya apa Led Zeppelin itu dituduh dengan tuduhan apa namanya plagiat lagu-lagu. Kalau kita lihat ya, ini saya ilustrasi. Sebenarnya artis-artis besar, penyanyi-penyanyi besar yang kita dengarkan saat ini lagunya, siapapun itu, Rhoma Irama misalnya, Ariel Noah gitu kan. Itu sebetulnya kalau misalnya ada sebuah penelitian tentang genealogi apa namanya tangga nada atau nada-nada dalam lagu itu, misalnya kita akan banyak sekali menemukan klaim-klaim plagiasi. Rhoma Irama bagaimana dia dituduh plagiasi dari Deep Purple gitu ya dulu itu ya. Nah dulu kata vokalis Led Zeppelin itu bilang nothing's original. Jadi makna originalitas sebuah pemikiran itu apa? Ya, karena sebetulnya sebuah pemikiran, konstruksi pemikiran itu tidak akan apa namanya bisa terlepas dari keterpengaruhan pemikiran yang lainnya, gitu kan. Itu kan sudah normatif lah saya kira.
Nah, konteks Mula Sadra saya kira itu Mas Roza ya, itu memang kelebihan dia itu adalah peramu yang handal. Ya. Jadi dia itu kelebihannya itu dia bisa meramu apa namanya arus besar pemikiran yang ada pada masa itu. Dan arus-arus itu bertentangan, tapi di tangan Mula Sadra kok bisa jadi harmonis? Ya, kalau kita baca Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu akan sangat terlihat sekali bagaimana apa namanya cross reference-nya Mula Sadra itu. Di satu pihak dia apa namanya mengatakan qala Syekhul Akbar. Itu maksudnya Ibnu Arabi ya, guru besar ya. Di bab yang lain ketika menjelaskan misalnya logika, di situ Mula Sadra mengatakan qala Aristu al-ilahi. Berbicaralah Aristoteles al-ilahi. Lagi qala Aflatun al-ilahi. Berbicaralah Platon. Saya lebih lebih suka baca Platon ya daripada Plato ya. Berbicaralah Platon al-ilahi. Al-ilahi itu kan tadi itu ya, apa al-muta'alih itu, ahli apa metafisik gitu kan. Jadi apa namanya sangat kosmopolit sekali ya. Jadi ada di situ ada Aristoteles, ada Pythagoras, ada Sikrot, ada Socrates, ada kemudian Hippocrates, ada Ibnu Arabi, kemudian ada Mu'tazilah segala macam gitu kan. Ya, sangat apa namanya kosmopolit gitu kan. Tapi dia berhasil menyelaraskan itu dalam sebuah sistem filsafat yang bernama Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu, teosofi transenden. Ya, jadi intinya apa namanya arti penting Mula Sadra di sini kan sebetulnya kan ada pada peramuan ya, peramuan pemikiran atau rekonsiliasi pemikiran ya. Dan itu puncaknya ada di Mula Sadra. Nah, tapi sebetulnya kan sebelum Mula Sadra itu upaya-upaya rekonsiliatif ini kan sudah dilakukan. Ya, salah satunya itu misalnya ada dilakukan oleh beberapa filosof dari lingkar Isfahan, ya, mazhab Isfahan. Yang di situ tokohnya adalah Mirdamad, kemudian Mirvendereski dan Bahauddin Al-Amuli. Itu tiga orang itu. Tiga guru besar Mula Sadra itu tiga orang itu. Jadi Mula Sadra itu lahir dari mazhab Isfahan. Ya, di mana apa eksperimentasi misalnya semacam apa namanya Isrokiyah ya itu kan meneruskan Suhrawardi sebetulnya. Pertama mungkin kita bisa mulai dari Suhrawardi ya, orang pertama yang apa namanya mengkompos sebuah mazhab pemikiran yang unik dalam hal ini iluminasionisme Isrokiyah ya. Di situ ada metafisika sofistik, ada juga logika peripatetik ya. Di situ juga maksudnya menjadi komponen pemikiran Suhrawardi kan sudah ada rekonsiliasi kan. Kemudian setelah itu kan semangat itu diteruskan oleh mazhab Syirazi, kemudian diteruskan oleh mazhab Isfahan, tetapi yang direkonsiliasi kan baru hanya beberapa arus pemikiran saja. Tapi puncak dari rekonsiliasi itu memang ada pada Mula Sadra. Dan saya di sini menyebutkan ada tiga nama yang sangat berpengaruh. Dan tiga nama ini kan semuanya merepresentasikan tokoh-tokoh yang rekonsiliatif ya, dengan corak pemikiran yang sangat kosmopolit. Di situ ada Mirdamad. Ya, Mirdamad itu membawa aliran Pitagoreanisme di Iran. Pitagoras dari Yunani kemudian masuk ke universum Alexandria di Mesir, masuk ke penerjemahan Syria, masuk ke Isfahan, jadilah Neo-Pitagoreanisme di tangan Mirdamad. Kemudian ada lagi Mirvendereski, kemudian ada lagi Bahauddin Al-Amuli yang di situ menyelaraskan antara ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu filsafat. Ya, jadi dari tiga orang ini sebetulnya apa namanya keterpengaruhan Mula Sadra itu secara ini ya, secara genealogi hubungan guru murid ya, hubungan guru murid. Tetapi untuk arus-arus besar pemikiran itu ya empat pemikiran itu ya, apa namanya ada filsafat peripatetik ala Aristoteles, kemudian filsafat Platonisme ya, Neoplatonisme, pemikiran kalam dan metafisika sofistik Ibnu Arabi. Empat aliran itu yang diramu menjadi sebuah sistem filsafat yang orisinal yang namanya teosofi transenden. Sebagaimana Rhoma Irama, saya sering mencontohkan Rhoma Irama ke mahasiswa saya untuk menjelaskan hal ini. Bagaimana musik dangdut itu berawal dari orkes Melayu, asalnya dari Delhi ya. Kemudian di situ dimasukkanlah elemen-elemen lead gitar dari Purple ya. Kemudian di situ juga dimasukkan
apa namanya, sentuhan-sentuhan lagu India, tapi sisi Melayunya juga kemudian tidak hilang, ya. Tapi apakah musik Rhoma Irama itu kemudian bisa kita katakan plagiat kepada musik India atau musik Deep Purple? Enggak, dia adalah dangdut. Dangdut sudah menjadi sebuah ya apa, entitas tersendiri, ya, entitas tersendiri, dan itu sudah bisa kita katakan sebuah musik asli Indonesia. Seperti itu. Itu saya kira ya, Mas Reza, yang bisa saya jawab seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa ya, kaya sekali datanya. Silakan ya bagi sahabat-sahabat yang mau ikut berdiskusi dalam forum ini. Ya Mas Roza, ini mungkin tambahan aja ya Mas Roza ya, untuk apa namanya yang hadir di sini ya, saya kira. Ya ini semacam saya ingin menyampaikan lesson learn aja ya, lesson learn dari apa, dari pengalaman saya publikasi di Bril itu. Saya akhirnya kemudian dapat satu kesimpulan. Jadi refleksi dari semua itu. Dan ini sebetulnya sudah saya sampaikan di acara Mas Rozo yang sebelumnya, yang apa, sama Mas Firman ya. Coaching klinik jurnal. Ya. Apa? Coaching Ya, klinik jurnal. ya klinik jurnal itu sudah sampaikan juga. Oh ya, Bahwa, mohon maaf sebelumnya. oh ya, iya. Terkait dengan coaching klinik jurnal ini, mohon maaf ya Pak. Kemarin kan memang ada ya merchandise lah, kenang-kenangan dari kelurahan ini masih dalam proses pembuatan. Jadi mohon ditunggu. Oh, enggak, oh ya. Ya, itu ada beberapa kawan juga yang sebetulnya minta review ya. Cuman saya sulit mensortir itu Mas Roza. Saya juga sebetulnya agak kayak semacam punya hutang juga ya ke kawan-kawan klinik jurnal itu. Ada beberapa yang minta direview kan, tapi karena ya itulah saya nggak tahu, WA saya itu kan setiap hari itu berapa ya yang masuk itu ya. Padahal jadi banyak sekali, sulit mensortir. Jadi kalau misalnya memang masih ada, ya saya kira bisa dikumpulkan saja di melewati satu pintu itu Mas menurut saya. Kalau masih ada yang ingin meneruskan itu. Oke, saya lanjut ya. Iya, Pak. Saya lanjut, saya kira itu. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ya ini berdasarkan pengalaman saya, memang untuk menghadirkan passion menulis itu, menghadirkan passion publikasi itu, strategi yang paling tepat saya kira adalah strategi budaya ya. Pendekatannya itu kultural. Ya. Pendekatan kultural itu memang dia itu adalah sebuah proses yang tidak bisa dilakukan secara dadakan atau dipaksakan, tetapi dia memang harus dimulai dari sebuah ya dalam durasi yang sangat lama, dan itu harus dilakukan secara kontinu. Saya sendiri ketika mengetahui artikel saya terbit di Bril itu Mas Roza, saya tidak kaget. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah sesuatu yang sangat luar biasa. Rencana untuk publikasi itu sudah saya rencanakan beberapa tahun sebelumnya. Itu adalah akumulasi dari hal-hal kecil yang saya lakukan beberapa tahun sebelumnya. Akhirnya saya dapat satu kesimpulan, ternyata hal yang terlihat susah itu ternyata dia adalah kumpulan dari hal-hal yang sebenarnya mudah. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa publikasi di Bril atau publikasi internasional itu sulit, sebetulnya dia bukan sulit ya, tapi dia terlihat sulit saja. Dan sebenarnya kalau kita urai satu-satu, ya, dia itu adalah gunungan atau akumulasi dari beberapa hal yang sebenarnya mudah kalau kita lakukan satu-satu. Gitu. Ya, jadi kita urai dulu, kita pilah-pilah dulu apa aja sih kesulitannya satu-satu. Jadi kita lakukan satu-satu itu, dan itu sebetulnya adalah mudah semua. Misalnya kalau misalnya untuk problem publikasi internasional itu masalahnya bahasa, ya coba kita dudukan dulu masalah bahasa ini dalam satu konteks ya, satu persoalan ya. Maka misalnya yang diperlukan itu adalah penguatan bahasa. Yang diperlukan penguatan bahasa ya, solusinya bisa kursus atau bisa kita membaca artikel berbahasa Inggris sehari berapa jam, itu kan mudah. Cari kesulitan yang lain, kita seterusnya lah gitu kan. Jadi dia kumpulan dari hal-hal yang mudah sebetulnya, dan itu memang sifatnya akumulatif ya.
akumulatif, dan memang untuk menjadi untuk menjadi sustainable itu memang ya diperlukan strategi budaya semacam itu ya. Karena ada pepatah itu kan mengatakan penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik gitu ya, sering saya sampaikan itu ya. Dan memang itu kan quote yang terkait dengan budaya itu, budaya literasi tadi itu. Saya kira itu ya, mumpung keingetan gitu kan, saya sampaikan lagi di sini. Baik, terima kasih banyak Bapak, dan saya rasa just enough, dan saya rasa juga banyak sekali di sini teman-teman dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanarang juga yang bergabung, Oh dan iya, apa namanya? Iya, karena kemarin kami mencoba untuk memanfaatkan relasi forum komunikasi mahasiswa tafsir hadis Jateng DI ya Pak. Dan kebetulan juga ada beberapa sahabat dari Staifa, kita share juga di sana, dan gitu ya. Saya rasa tinggal just do it saja. Mungkin teman-teman saya juga punya husnudzon, ini teman-teman udah nggak sabar untuk bisa memiliki mungkin bagi Pak Panjenengan sudah bukan prestasi lagi, tapi mungkin bagi mereka ini menjadi satu hal yang prestisius gitu ya, sehingga bisa mengikuti jejak langkah keilmuan panjenengan, bisa ya ikut berkontribusi dalam produksi ilmu pengetahuan dengan publikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi. Mungkin sebelum ke luar negeri mau mencoba di Indonesia dulu, silahkan. Banyak sekali jurnal juga yang saya rasa bisa dijadikan tempat berlabuh naskah teman-teman untuk publikasi ya. Baik nanti yang dari Sinta 5, 4, 3, 2, 1, dan mungkin juga yang terindeks Scopus. Mungkin itu saja Pak Bapak. Terima kasih banyak atas ilmu dan sharing yang diberikan. Dari kami tidak ingin menyimpulkan karena terlalu banyak sekali data dan takutnya terjadi distorsi. Dan kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa, semoga dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semua yang nanti menjadi amal jariah uh, ketika memang sudah tidak berada di dunia ini. Begitu. Makasih Bapak, mohon izin untuk iya. mengakhiri forum ini, atau ada yang mau disampaikan kembali? Saya kira cukup ya. Mungkin ya inilah untuk ya semacam closing statement ya, Mas Reza ya. Jadi Oke. saya kira tadi saya terinspirasi dengan just do it tadi itu ya. Just do it. Ya, jadi memang jadi intinya ya just do it ya. Jadi bukan bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh ya. Karena kan kesannya itu kayak berat, sulit. Ya itulah yang sebetulnya saya ingat Amin Al-Huli itu pernah mengatakan awalut tajdid qatlul qadimi fahman. Awal pembaharuan itu adalah membunuh pemahaman lama. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang baru atau mencoba sesuatu yang baru, syaratnya itu satu, bunuh dulu pemahaman lama. Jadi kalau kita kontekstualisasikan, kalau kita ingin publikasi di Brill, apapun itu, publikasi di Scopus, Web Science, apapun itu, ya, dan itu diri kita yang sekarang menganggapnya itu sebagai sesuatu yang sulit, ya, bunuh dulu pemahaman itu. Bunuh dulu pemahaman itu. Kemudian setelah membunuh pemahaman itu, kita bangun pemahaman, publikasi di sana mudah. Mudah, tidak ada yang sulit. Dia hanya terlihat sulit gitu. Ini beda, dia hanya terlihat sulit saja gitu. Dan ternyata kalau tabirnya kita singkap satu-satu, ternyata dia mudah semua gitu. Mudah proses-prosesnya itu kalau kita lakukan secara kontinu dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Dan yang terakhir, sudah saatnya saya kira saat ini, malam ini atau besok harus kita buat wish list dan to do list tadi. Apa kira-kira rekor yang akan saya pecahkan? Itu harus ada tuh kayak gitu. Apa rekor yang akan saya pecahkan? Misalnya dalam konteks publikasi atau apapun itu ya, saya kira ya harus ada itu rekor yang harus kita pecahkan itu apa?
Dan dalam konteks ini misalnya publikasi, ya itu saya kira ya bisa lah teman-teman mahasiswa di sini kan juga membuat semacam tantangan itu ya, tantangan kepada diri sendiri tadi itu. Setelah membunuh pemahaman, setelah membunuh diri kita yang lama, kemudian kita jadi ada pemahaman baru, sekarang buatlah tantangan itu. Apa rekor yang akan saya pecahkan itu? Karena ketika saya mempublikasikan artikel ini, bukan saya yang mengatakan, tetapi saya disadarkan oleh teman saya. Bro, katanya, ternyata itu dan itu dikatakan oleh salah satu pembimbing skripsi tesis saya ya, Pak Nur Ikhwan ketika itu. Jadi ternyata kamu itu untuk saat ini katanya adalah orang pertama dari PTKIN Indonesia, ya, mahasiswa S2 PTKIN di Indonesia yang pertama kali bisa mempublikasikan artikel di Braille. Nah, itu saya kira adalah realisasi dari mimpi-mimpi saya ya sejak lama itu, gitu kan. Dan rekor yang saya tantang kepada diri sendiri akhirnya alhamdulillah sudah berhasil saya pecahkan. Dan ya saya kira itulah ya, untuk sudah saatnya lah saya kira menantang diri kita sendiri ya, menantang diri kita sendiri, mengkritisi diri kita sendiri, mereview diri kita sendiri ya, seperti itu, sehingga akan ada diri kita tuh terus direvisi kayak makalah gitu ya, kayak makalah itu, karena makalah itu kan mengajarkan kita revisi makalah itu ya, refleksi makalah-makalah yang terus direvisi oleh dosen macam-macam itu kan sebetulnya prinsipnya itu kan hanya satu hal saja, there is no best, everything should be better. Ya. Jadi tidak ada yang terbaik, bahwa segala sesuatu itu harus menjadi lebih baik. Kan sebetulnya itu ya nilai-nilai yang bisa kita internalisasi sebetulnya. Oke, itu saja Mas Reza. Ya, closing dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Asrul Sadat. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tinggal just do it tadi. Dan dari saya juga cukup sekian. Mohon maaf segala kesalahan. Dan mungkin saya satu ya Pak. Saya tuh kadang kalau ngajak teman itu, ayo. Dia tuh selalu mendasarkan kegiatannya dia untuk menunda menulis itu dengan dalil juga. Jadi saya mohon untuk gunakan dalil dalam konteks yang tepat gitu ya. Ada yang mengatakan menunda menulis itu katanya ya agak fatalistik gitu sebetulnya pendapatnya. Tapi saya tekankan pokoknya dalilnya itu kalau nulis itu ya dalam taklim lah. Bukan dalam taklim. Apa itu namanya kok lupa ya? Al-ilmu bilang amalin kasajin bila tamarin. Mungkin hari ini kita sudah dapat teorinya, tinggal just do it agar apa yang kita pelajarin dapat berbuah. Mas Karena Reza, saya sendiri, iya. itu bicara dalil ya. Kalau saya dalilnya uktub ka'annaka tamutu godan. Nah, itu aja dalilnya. Iya, saya juga kadang membayangkan gitu kalau udah tidak di dunia ya gitu. Karya saya masih dibaca, karya saya masih dinikmati oleh orang. Jadi kalau saya boleh katakan ya, mungkin seperti halnya al-alim al-alama Imam Syafi'i, mungkin beliau sudah meninggal. Tapi secara keilmuan, bagi saya dia adalah hidup dalam karya-karya tadi. Maka ketika punya publikasi bisa berkontribusi dalam keilmuan dan pemikirannya dibicarakan oleh banyak orang walaupun jasanya sudah tidak ada. Bagi saya ini satu hal yang luar biasa. Oke, gitu saja. Terima kasih banyak Bapak Saiful Sadad dan semoga tidak kapok. Nanti untuk kalau kita selong lagi bisa diskusi lagi seperti hanya ini. Dari saya cukup sekian, mohon maaf segala kesalahan. Saya akhiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah ini pun Nabil Khusus. Ya, terima kasih Mas Roja
teman-teman panitia, para peserta semua. Saya izin live, nggih. Nggih, ndherekaken matur nuwun sangat. Ini ada saya yang menyapa siapa nih, Pak Malik, Mas Susilo, nih teman-teman saya di sini. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Mas Raza, saya izin nggih semuanya. Nggih, Pak, ndherekaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa oke. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات كي أقطف من خير الدرر فالماء ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهى في النهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا كي ندرك بالهدي الحقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم آياتي نرتاد لنحفظها الحلقا بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي بهدي وأنار الخلق فالحمد من الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا